Kristen penciptaan itu hanya 6 hari saja. Udah. Dari tidak ada menjadi ada. Menjadi Bagus, ada, benar iya. berarti. Oke. Tadinya ada, Anda ini sebelum ketiadaan, sebelum keadaan, apakah Anda sudah ada? Jawab coba. Maksudnya tolong diulangi, tadi agak nge-lag soalnya. Iya. Apakah diri Anda itu ada sebelum ketiadaan? Ya, saya ada karena keturunan Adam, Adam dan Hawa. Nah, berarti definisi yang saudara katakan tadi, Anda mengatakan bahwasanya Anda adalah sesuatu yang tidak dicipta. Berarti Tidak. Anda ini tidak pernah mengalami ketiadaan. Betul? Betul? Konsepnya bukan kayak gitu, Bang. Saya ini keturunan Kan Adam dan ciptaan itu. Hawa. Iya, oke. Sekarang Ya. menurut saudara, ciptaan itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, betul? Ya, betul. Betul? Betul. Oke. Kalau Anda bukan ciptaan, berarti Anda ini berasal dari sesuatu yang memang sudah ada. Apakah itu betul? Atau Anda berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Sekarang kayak gini, Bang. Gini, Bang Jumaya. Jikalau bapak sama mama aku tidak tidur sama, tidak melakukan hubungan, maka saya tidak ada. Udah. Nah, berarti Anda ciptaan. Ih, kok maksa jadi cipta? Berarti Anda itu adalah. Loh, definisi ciptaan itu apa? Saya ulang lagi. Definisi ciptaan. Belum saya kasih data. Saya tanya dulu. Definisi ciptaan itu apa? Oh, ini gini. Sebentar. Bang Juma berasal dari sperma tidak? Berasal dari sperma, betul. Ya Sama sudah. seperti Yesus. Asalnya dari sperma. Berasal sperma. Kalau Yesus tidak, Yesus nggak punya Ya, sama seperti Yesus kan? Yesus juga dari sperma. Kata siapa Yesus tidak berasal dari sperma? Kata siapa? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu tidak berasal dari sperma? Nah, inilah kekeliruan teman-teman Kristen karena tidak menggunakan akal di dalam beragama. Karena memang agama Kristen itu tidak cocok dengan akal. Agama Anda itu memang bertentangan dengan akal sehat. Di dalam Bang, di Iya. dalam Quran aja, di dalam Quran Nabi Isa itu tidak punya bapak. Kenapa Bang Nah, memang pelintir-pelintir? tidak punya bapak. Adam Ya sudah. Loh, apa yang saya pelintir? Yesus itu adalah ciptaan, dah selesai. Sekarang gini, kita pakai data aja. Al-Quran mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dicipta oleh Allah. Kolose 1 nomor 16 juga menyatakan dengan kata psiko di sana. Kata psiko di sana, ketiso atau ktso, itu cerminan bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan. Segala sesuatu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah ciptaan. Anda ada di bumi, Anda mengaku bukan ciptaan. Kan gepeng. Mana ada Al-Quran itu, juga Bang? demikian mengatakan dengan sangat jelas. Inna gini, kulla Pak. syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau di Quran itu nggak urusan aku ya.
Itu hak abang. Tapi kalau abang bilang tadi di Alkitab dikatakan semuanya ciptaan, itu nggak ada itu bang. Maksudnya apa ini? Segala sesuatu di luar daripada Allah ciptaan. Yesus ciptaan. Kita semua ini adalah ciptaan. Karena bukan Tuhan. Di luar Tuhan ciptaan. Semua yang di luar Tuhan itu ciptaan. Maka kaidahnya mengatakan khalaqnahu biqadar. Menciptakan segala sesuatu. Khalaqah. Khalik sang pencipta menciptakan yang disebut makhluk. Itu loh. Sebentar bang, aku nggak bisa open cam nih. Coba abang buka. Apa? Buka apa? Apa? Sebentar. Matius 4 nomor 4. Setiap yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah ciptaan. Jadi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Bang, Bahkan Yesus sendiri adalah ciptaan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. coba buka bang. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Kita tengok sama-sama ada bang. Kenapa? Ya kenapa Kejadian 1 nomor 1 kenapa? Itu kan ayat penciptaan bang. Jadi biar semua tahu Iya, gitu. memang betul. Memang betul. Segala sesuatu ciptaan itu bermula. Itu pasti. Nah, penciptaan Anda itu bermula dari Adam. Maka semua rentetan yang terkait dengan Adam itu adalah ciptaan. Nggak ada yang bukan ciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan disama-samakan bang. bumi belum berbentuk. Jangan disama-samakan bang. Sekarang ciptaan itu apa? Ciptaan itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya udah, Anda oke. adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Enggak lah bang. Enggak lah Tadi bang. Kalau Anda adalah sesuatu yang tidak. sebentar bang Juma. Kalau nggak ada Maksudnya apa bapak ini? sama makku, aku nggak Ciptaan ada. itu apa? Yang tidak ada menjadi ada. Iya, berarti Anda itu. Iya, berarti Anda adalah ciptaan. Bukan. Karena Jangan Anda berasal dipaksa-paksa, dari Bapak. ketiadaan Loh, Jangan dipaksa-paksa bang. ciptaan. Kalau mak, sebentar bang. Oke, Kalau baik. saya Coba bilang gunakan, begini ya. coba gunakan akal sehat Anda. Sekarang begini, gunakan akal sehat Anda. Sekarang begini, ada berapa pencipta? Maksudnya? Ada berapa oknum pencipta? Ada berapa oknum pencipta? 1. Allah Bapa. 1. Berarti kalau bukan berarti di luar daripada 1 ini semuanya ciptaan. Betul atau betul? Sekarang konsepnya kayak gini bang. Di hari penciptaan yang 6 hari Sekarang ini. konsepnya kayak gini. Sebentar. Anda tidak bisa diciptakan pada hari ke-6 atau hari ke-4 atau hari ke-5 atau hari pertama. Anda nggak bisa dicipta pada hari itu. Kenapa? Anda bukan Adam. Oh sekarang kayak gini bang. Yang dicipta Jadi, adalah Adam. Dari Adamlah kemudian Sebentar. dari Adamlah kemudian terlahir ciptaan-ciptaan baru seperti Anda. Cobalah gunakan akal. Jangan sekarang ngeyel kayak kayak gini, kambing. Kambing itu kalau ditarik, sebentar. kambing itu ditarik Sebentar. untuk ke padang rumput makan menolak. Harus dikasih Sekarang darah. kayak gini bang. Coba gunakan akal. Sebentar. Jadi ciptaan itu, jadi meja itu ciptaan apa bukan? Ciptaan Meja. segala sesuatu di luar pencipta itu adalah ciptaan. Ih, ketawa dia. Jadi menurut saudara meja itu bukan Ketawa, ciptaan. Jadi meja itu bukan ciptaan. Udah bang. Nih udah nggak beres lagi nih bang. Masa meja ciptaan? Ya? Jadi bukan ciptaan meja itu.
Jadi meja itu bukan ciptaan. Bukanlah bang, meja itu berasal dari kayu. Oh, bukan. Meja bukan ciptaan. Oke, meja bukan ciptaan. Sekarang saya tanya, pencipta ada berapa? Ya satu. Satu. Meja termasuk ciptaan atau Meja bukan ciptaan. Seperti ini bang. Abang tadi udah nggak mengatakan mencipta itu. Tunggu. Biarkan teman-teman saya tertawakan Anda dulu. Tunggu. Saya tanya, saya ulang. Meja termasuk pencipta atau ciptaan? Jawab. Itu. Bingung, ketawa lagi lu. Jawab. Itu hasil karya Jawab. namanya bang, hasil karya. Hasil karya itu ciptaan Karya kecil. itu adalah ciptaan. Inilah kelamaan menyembah Yesus begini. Kok bocor kepala. Sebentar bang. Iya. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Meja itu pencipta atau ciptaan? Ciptaan manusia. Oke, udah selesai. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah makanya gunanya berakal itu dipakai. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum innal ladina kafaru min ahlil kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bari. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Coba, ada berapa pencipta? Satu. Meja termasuk ciptaan atau bukan? Bukan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Sekarang yang menciptakan Anda meja atau bukan? Bukan. Berarti meja ini statusnya apa? Ciptaan. Tapi yang ciptakan manusia kan koclok. Katanya meja bukan Coba ciptaan. disetting lagi baik-baik otaknya kalau bisa. Ada. Iya, Meja betul. bukan ciptaan Bang Coba Jumat tapi Kalau karya. bisa minta sama ibu Anda kembali. Hei, coba Anda minta kembali ke ibu Anda, Mama, balikkan lagi aku kembali ke rahim, setting ulang supaya begitu keluar Anda waras. Kalau di dalam Quran bang, itu semua ciptaan, jangan disama-samakan, apalagi? sama kita orang Kristen. Di dalam Kolose 1 nomor 16 juga ada dikatakan karena di dalam dialah terciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Meja ada di mana? Bumi atau di langit? Jawab. Jadi ngartikan kata itu pun abang nggak ngerti gitu. Abang bingung Saya tanya Kolose 1 nomor 16 karena di dalam dialah telah diciptakan semua yang ada di bumi. Pertanyaan saya meja itu ada di bumi atau ada di langit? Jawab. Kata dia itu di situ siapa? Merujuk kepada siapa? Beko. Iya ini anak. Kata dia merujuk kepada siapa? Yang mencipta itu dia itu yang mencipta. Bukan Kata dia. Kita tidak sedang membahas tentang kalam. Kita tidak sedang membahas kalam. Kita sedang membahas ciptaan. Kita tidak sedang membahas pencipta, tetapi kita sedang membahas ciptaan. Anda jangan lari kemana-mana. Dia di sini adalah Allah. Yang bawa dalil kan, dalil kan kamu. Yang bawa dalil kamu. Saya yang bawa dalil untuk ngajarin ente bahwa segala sesuatu. Dengarkan saya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Pertanyaan saya, apakah meja itu dengarkan. Apakah meja itu adalah sesuatu yang ada di bumi? Jawab. Kata dia itu jawab. ada siapa di situ? Abang mantan murtad enggak? Mantan Saya tidak sedang membahas penciptanya. Saya host diturunkan host. Kamu bodoh kali sih. Sampah kayak begini lebih cocok di gereja. Kamu di gereja jadi cleaning service aja. Habis itu kamu
kamu kamu habis itu kamu cebok air dulu, satu diam dulu, sendok. Dah, Abrika. Diam dulu. Hus. Abrika, Udah itu diturunkan roh yang jangan. ada dalam dirimu itu, Abrika, roh yang ada dalam dirimu itu ciptaan atau bukan? Enggak, aku mau merujuk yang tadi, jangan Lu diam dulu, kalau nggak mau jawab ini lu turun. Cuma dulu, Dengarin dulu. cuma. Roh yang ada dalam dirimu itu Jangan diciptakan Diturunkan atau aja, bukan? Bang Andin. Enggak, jangan lari dari apa, jadi lari. Aduh, Kan ya kayak begini orang lo ya. waras diturunin, dah habis waktu kita untuk ngajarin orang pekok penyembah manusia kayak gini percuma. Mending kamu ke gereja, di sana, kamu cebok air 1 sendok, dah selesai. Jelas kok itu di dalam Lebih diri baik manusia berdiskusi itu. dengan sejuta orang Assalamualaikum warahmatullahi orang pintar wabarakatuh. daripada satu Waalaikumsalam. orang bahlul kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu nih Cela ini. Cela, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Selamat malam Katolik. Katolik, baik. Bang, ini masalah Halik dan makhluk, pencipta dan diciptakan. Kita bahas yang diciptakan. Ada komentar, Bang, mengenai yang diciptakan? Manusia menurut Anda diciptakan atau tidak, Bang? Diciptakan. Diciptakan. Ini ada Katolik waras nih. Menurut mereka ada yang satu tidak. Ada yang masuk Bang Juma diciptakan katanya. Sela ini. Iya. Berarti dengan demikian Yesus adalah ciptaan. Terima kasih yang sudah mengaku itu. Kalau kamu berisik saya turunin ya. Buka mic terus dari tadi ya. Manusia adalah ciptaan dan Yesus adalah manusia. Maka dengan demikian Kristen menyembah ciptaan, yaitu manusia Yesus. Oke Bang. Itu Pak Sela, menurut Bang Juma Yesus itu ciptaan. Menurut tanggapan Anda gimana Pak Sela? Oke. Jadi mohon tanggapannya. Oke Bang, begini. Silakan. Apakah manusia bisa mati? Tanya, katanya mau nanggapi. Enggak, ini iya tuh. Tanggapan saya sederhana. Manusia itu bisa mati. Semua manusia itu bisa mati, tapi Yesus tidak bisa mati. Berarti Siapa bilang? Yesus siapa bilang nggak bisa mati? Bukankah dia pernah menjadi mayat? apakah sekarang dia mati? Yang pasti Tuhan itu tidak akan pernah mengalami kematian. Oke, bagus. Bagaimana dengan Yesus? Lalu? Apakah sekarang dia mati? Yesus pernah jadi mayat. Iya, masuk saya. Yesus pernah jadi mayat. Elia tidak pernah jadi mayat. Kores tidak pernah menjadi mayat. Oke, Melkisedek tidak pernah menjadi mayat. Yesus pernah jadi mayat. Gimana tuh? Pertanyaan saya itu sekarang, apakah Yesus mati? Dia kan manusia kan katanya. Sekarang Yesus hidup sama seperti makhluk yang lain juga hidup. Elia sekarang mati atau hidup? Maksud kita kan pertanyaan tentang Yesus. Jadi bagaimana? Yesus itu bagaimana? Iya, Yesus hidup. Mazmur 91 nomor 16, dia dihidupkan oleh Tuhan. Yesus dihidupkan oleh Tuhan. Apa masalahnya? Karena dia dihidupkan, maka dia jadi Tuhan gitu. Begini, dia dihidupkan atau dia bangkit dari kematian? Dia dihidupkan. Dia dihidupkan. Apa Dia dihidupkan. masalahnya? Bagaimana kalau saya katakan dia bangkit dari kematian? Yes. Ya, justru karena dia dihidupkan maka dia bangkit dari kematian. Kalau dia tidak dihidupkan mana bisa dia bangkit? Dibangkitkan, Bang. Dibangkitkan dia. Dia Yesus itu dibangkitkan. Sederhana kan pertanyaan. Yesus dihidupkan. Hah? Kenapa? Kenapa ketawa, Bang? Apa?
Kalau menurut saya dia bangkit dari alam maut. Iya. Ntar dulu Bang Juma. Bang, Iya, dia bangkit karena dihidupkan. bangkit sendiri apa dibangkitkan Bang? Dia bangkit sendirilah. Nah, baca coba Kisah 2:32 Bang. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Saya bacain langsung ya Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan Bang, nggak bangkit sendiri. Nah inilah kamu nggak bersahabat dengan Anestemi Bible. dalam bahasa Yunani itu artinya dihidupkan. Dihidupkan, anestemi itu dihidupkan. Dan bahasa kita. Bahasa Yunani anestemi itu bisa didefinisikan dihidupkan. Dihidupkan. Atau dibangkitkan. Bisa didefinisikan. Gimana Ya, itu Bang? jadi Yesus itu adalah manusia. Asela jangan diem dong. Tanggapi dong. Tidak ada yang mikir di sini. Kenapa? Ditanggapi Bang. Yesus itu dibangkitkan. Tanggapi. Enggak, saya mengatakan bahwa dia yang bangkit dari alam maut. Berarti beda tuh pendapatnya. Iya, dia memang bangkit, tetapi dibangkitkan. Dalam bahasa Yunaninya anestemi. Anestemi itu disuplai supaya dia punya daya untuk hidup. Maka dikatakan dibangkitkan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada saksi-saksi yang dengan sangat jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Kisah para pewarta 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Oke, Anestemi siapa? dalam bahasa Jika Yunani. Anda mengatakan bahwa ada saksi, siapa yang melihat Yesus ketika dia dibangkitkan? Katanya tadi dibangkitkan ya. Siapa yang melihat Yesus ketika dia dibangkitkan? Misalnya ada orang yang datang kasih bangun dia begitu. Nah, Ya tanya Paulus lah. Oke. Lah, Oke. Justru itulah kenapa umat Islam yang berakal tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Kenapa? Tidak ada satu ekor nyamuk pun yang menjadi saksi tentang kebangkitannya dari kematian. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian itu hanya dongeng barat yang Anda mengatakan bahwa ada saksinya. Tadi saya pegang loh kata-katanya. Ada saksinya. ada Nah, saksi. sekarang Ada saksi. Anda yang mengatakan bukan saya. Ini tertulis di kitab saudara. Kisah para pewarta 2 nomor 32. Yesus inilah yang bangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Justru saya yang harus bertanya kepada saudara, kalau kebangkitan Yesus itu bukan bohongan, maka siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Yesus sendiri yang Justru menjadi Bang saksi. Suma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia ini yang menentang jelas sekali kepada seluruh Kristen, orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. 2000 tahun sudah terjadi, tidak ada yang bisa menunjukkan saksi itu siapa. Artinya ini adalah cerita dongeng. Yesus sendiri yang sebagai saksinya. Ya sudah. Orang itu nggak Parah sah ini. menurut Yesus. Parah, Bagaimana parah. Yesus mau Ulaika bersaksi hum syarrul sendiri? bariyah. Yup. Tidak sah. Yohanes 8. Begitu terusnya kau bilang tadi mengantuk. Jangan. Yesus berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak sah. Harus ada 2 orang saksi, baru sah. Siapa saksinya Yesus bangkit? Ayo, silakan. Anda pernah tahu ada malaikat di situ? Malaikat siapa? Nah, Anda ini pembaca Alkitab kan? Saya harus yakinkan dulu pembaca Alkitab atau tidak. Siapa saksinya? Nah, kalau Anda pembaca Alkitab, apakah ada Al-Quran. temukan malaikat di sana? Dan juga pembaca. Bang Sela ini udah baca nggak sih Kisah 2 nomor 32? Baca. Udah baca belum? Saya yang bertanya kepada Anda, masa Anda bertanya balik? Loh,
Ini kitab Anda sendiri loh. Kisah para Rasul atau kisah para pewarta 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan, udah poinnya di situ. Yesus dibangkitkan karena dia dibangkitkan maka dia adalah mayat yang dibangkitkan karena dia manusia. Karena dia manusia maka dia bukan Tuhan. Dah selesai. Jangan mutar-mutar. Kita tidak sedang membahas tentang materi lain. Kita sedang membahas bahwa Yesus itu manusia. Yang sampai kebangkitan ini siapa yang Yesus bahas? manusia udah. Loh, Anda kan mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, maka kita kasih data untuk mengcounter kebohongan saudara. Makanya dengarkan. Jika kita berbicara tentang kebangkitan berarti berbicara tentang kisah ketika Yesus dibangkitkan itu kan. Nah, kalau Anda pembaca Alkitab, apakah menemukan ada malaikat atau tidak di sana sebagai saksi? Ya. Oke, sudah. Ya, terus siapa? Sah kan? Siapa saksinya? Yesus dibangkitkan. Enggak. Malaikat itu saksi atau bukan? Enggak ada malaikat di situ. Yang duduk di atas batu di depan Enggak ada batu di situ, enggak ada. Kisah kebangkitan Yesus. Izin menjawab. Saksinya Silakan. ada. Saksinya Siapa? ada. Matius 28 ayat 4. Silakan dibuka. Siapa saksinya Yesus dibangkitkan? Penjaga. Siapa? Penjaga siapa? Penjaga kubur. Anggota. Lihatlah silakan. Ini kalau orang mengatakan ada kesaksian, begitu Anda menyebutkan ada siapa penjaga kubur, ya digeledahlah siapa namanya, apa bunyi kesaksiannya. Jangan Anda hanya mengatakan ada kesaksian siapa penjaga kubur. Loh, apa bunyi kesaksiannya? Bunyi kesaksiannya apa? Bersaksi apa bunyi kesaksiannya? Enggak ada kan? Sudah tertulis dalam kitab. Ketika Jadi orang-orang ada itu kesaksian. melihat ular itu, apa? Anda mengatakan apa tadi? Baca aja di 28 ayat 4. Anda mengatakan Matius. apa? Iya, tahu. Sekarang yang diberitakan di Matius 28 itu, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oke, penjaga-penjaga ini siapa? Ketakutannya kayak mana? Kayak orang mati. Kata siapa? Kata pengarang Matius. Sekarang pengarang Matius mendapatkan cerita ini dari mana? Jawab. Dari Markus. Jawab. Dari Markus. Dari Markus. Markus sendiri ada nggak pada saat itu? Itu adalah Ini siapa yang dikumpulkan. ini? Markus sendiri pada saat itu ada nggak? Ada. Ada. Di mana? Coba buktikan. Di mana Markus pada saat itu? Dengarkan sekarang. Pada saat bangkit dari kematiannya Yesus, Markus di mana? Buktinya apa yang telah dia tulis dalam kitabnya itu adalah yang dia tahu. Ya. Aduh, para. Jadi sekiranya di sana muncul juga Khairil Anwar pada saat itu menulis juga tentang itu, jadi Anda mengatakan tulisannya juga itu betul gitu. Salah. Apa yang sudah Ya, sementara tertulis Simon juga menulis tentang itu. Barnabas sudah juga tertulis menulis dalam tentang Alkitab. itu. Filipus juga menulis, Simon juga, Andreas juga, Maria juga menulis tentang itu. Kenapa kesaksian tulisan-tulisan mereka nggak diterima? Anda mau mendengar, Anda mau didengar, tapi Udah, nggak mau mendengar. udah kamu diam aja. Nggak ada jawaban. 1500 tahun Pak. Ada jawaban, hanya cuap-cuap aja. Nggak ada jawaban, hanya cuap-cuap. Matius 28 nomor 4, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dari mana Matius ini? Pengarang Matius tahu dari mana? Dari pengarang atau Markus. penulis? Pengarang Markus tahu itu dari mana? Pengarang atau penulis? Penulis. Tentara Romawi, Pengarang, Bang. pengarang. Tentara Romawi. Oke, Tentara Matius hidup Romawi. Pengarang. Anda enggak dengar? Pengarang. Ya, kalau begitu saya katakan Muhammad Pengarang Al-Quran. cerita.
Terserah, jangan terserah. bilang begitu. Yang jelas Kita nggak kitabmu boleh bilang Muhammad. terserah. Kita nggak Yang boleh jelas bilang- kita nggak kitabmu boleh sebelum Oh, ini si Sela ini kitab bercanda Anda ketawa tadinya terus itu nggak ada ilmu. tertulis. Nggak, bukan bercanda, merasa lucu Ya udah, dengan hostnya kebodohan tidak ini. gesit. Yang kayak gini-gini diturunkan, host. Ya, diturunkan tuh. Orang gila kayak gini turunkan. Nah, gitu. Bagus. Diskusi jangan Hostnya ketawa-ketawa harus cekatan. gitu. Kalau ada yang pintar dipertahankan. Kalau cuman kayak remah-remah kayak gitu diturunkan aja. Biar dia menjadi bahan bakar api neraka. Tugas kita hanya mewaraskan yang mau waras saja. Kalau yang mau gila Iya, Bang. permanen itu diturunkan aja. Mungkin ke topik ya. Tadi topiknya lebar. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau tidak, Ian? Silakan kembali ke topik. Secara manusianya dia diciptakan, secara rohnya dia yang menciptakan. Itu ilmunya dari mana, Bang? Ilmunya dari Allah Tritunggal. Ilmunya dari mana? Allah Tritunggal. Ilmunya dari mana? Ilmunya Alkitab. tertulis di mana bahwa rohnya Yesus yang menciptakan, itu ilmunya dari mana? Bukan rohnya Yesus, tapi roh Allah yang menciptakan tubuh manusia. Di mana itu dalam tertulis? Maria. Di mana tertulis roh Allah menciptakan? Di mana? Ada itu Di mana? malaikat memberi kesaksian kepada Maria. Dia memberitahu kepada kamu akan melahirkan seorang anak, kamu akan menamainya Yesus. Di situ ada proses penciptaannya. Benar? Yang mengatakan roh Allah menciptakan itu tertulis di mana? Tanpa tertulis, kita sudah tahu pasti ada. Dan itu telah terjadi. Nah, berarti tidak ada tertulis. Namanya Berarti Anda ngarang-ngarang. Itu namanya ngarang. Bukan Makanya ngarang. tadi saya katakan Matius, karangan Matius dan seterusnya. Nah, ini keterusan Anda juga ngarang-ngarang cerita. Tuhan Yesus menciptakan dengan rohnya. Mana ada itu ilmunya? Yesus nggak menciptakan, tapi Allah menciptakan. Bukan dengan tubuh manusianya kan. Secara manusia itu diciptakan kan. Loh, Anda salah. Yang menjadi tubuh Yesus ini apa? Nah, Yang menjadi tubuh Yesus ini itu apa? yang menjadi tubuh Yesus, Iya. roh Allah. Roh menjadi daging. Roh Allah yang mau menyatu dengan daging. Enggak, yang saya tanya dagingnya. Dagingnya Yesus ini Iya. apa? Berasal dari apa Dagingnya dagingnya itu- ini? Daging Yesus itu adalah manusia, rohnya Allah. Ya, ini yang menjadi manusia ini tadinya apa? Allah. Ya. Udah selesai kan? Berarti Iya kan Tuhan. berarti Tuhan, yang kan? menciptakan segala sesuatunya adalah Yesus kan gitu. Betul? Tidak salah. Mati bija. Gimana ini? Yesus Yesus ini itu kan- yang menjadi tubuh manusia itu kan Yesus, Firman, betul? Allah. Ah, Iya. iya, artinya teos menjadi daging, kan gitu ya? Iya. Iya. Betul? Betul. Yang menciptakan daging Yesus ini siapa? Yang menciptakan Maria. Bagus. Berarti Maria sudah menjadi pencipta juga. Bukan pencipta, tapi dia melahirkan. Masya Allah. Ya, sekolah al-batoh. Apakah Anda yang bingung? Enggak bingung sih. Maria menciptakan Yesus. Bagus. Yesus ini ciptaan berarti ya. Yesus, daging Yesus diciptakan, Allahnya yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Berarti tubuhnya Yesus ciptaan Maria. Lalu kemudian ciptaan Maria ini kerasukan apa? Kerasukan teos gitu.
Bukan kerasukan teos, tetapi Tuhan yang Kemasukan. masuk ke dalam tubuh. Ah, Tuhan mau menjadi berarti manusia. oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika tubuh kemasukan teos, berarti tubuh ini kemasukan teos. Kan gitu ya? Betul? Bukan tubuh kemasukan teos, tetapi sudah ada memang teosnya di situ. Hai. Bisa Sudah dipahami? ini. Tadi tubuhnya diciptakan Maria. Kemudian tubuh yang ciptaan Maria ini kemasukan teos. Berarti tubuh kemanusiaan yang bukan, kan gitu. Berarti Yesus kerasukan teos. Bukan kerasukan, Anda salah. Loh, sama kalau ada orang kerasukan roh, berarti orang itu sudah ada, lalu kemudian dimasuki roh jahat misalnya. Nah, Yesus dirasuki roh baik, betul? Bukan. Lalu apa lagi kalau bukan? Yang benar gini, Bang. Yang benar, dalam kandungan Maria itu Roh Kudus di dalam juga kan yang bantu mengandung. Ya, dalam Alkitab mencatatkan. Nah, sehingga roh Allah sudah ada tuh dalam manusianya, dalam manusia yang di dalam Maria, bayi tersebut. Nah, pas dilahirkan tetap menjadi Tuhan. Di situ ada Allah. Berarti pada saat Saya bantu ya. Saya bantu saja Yohanes Oke. 1 ayat 1, Yesus adalah Oke. firman, Yesus berasal dari firman Allah. Nah, firman dengan firman, kita harus, kalau kita bicara tentang firman, berarti kita juga berbicara tentang Allah. Allah dan firmannya, Bapa dan anaknya ya. Jadi dalam Yesus ini adalah manusia. Dia itu Oke. posisi sebagai Mesias ya, atau bisa disebut sebagai anak Allah. Seperti itu. Tetapi Oke, Yesus cukup. berasal dari Oke. sumber. Yesus berasal dari apa? Dari Oke. firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke. Berasal dari sang sumber, betul? Yesus berasal dari firman. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah diutus oleh Bapa. Itu. Jadi Yesus ini sebenarnya Apa sumber ya? Bapa adalah sumber. Yesus dengar. Bagus, Bapak. Yesus Bapak, kita anggap aja Theos berasal ya. dari Theos firman. Dengar Bapak, Yesus berasal dari firman. Sedangkan Bapa adalah sang sumber. Dengar, Bapa adalah sang sumber. Ini Bapa dan firman itu adalah satu. Karena Bapa dapat menciptakan segala sesuatu melalui firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri. Oleh karena itu, firman yang telah menciptakan segala sesuatu itu telah datang ke dunia dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Berarti Oke. Lalu kalau dikatakan firman menciptakan segala sesuatu, pertanyaannya, daging Yesus ini ciptaan siapa? Kita harus tahu bahwa Yesus sebenarnya sudah ada sejak semulanya. Akan tetapi karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu Yesus harus Saya bertanya, melalui dagingnya daging. Yesus Ingat, itu Yesus dagingnya diperanakan Yesus itu melalui yang daging. Dengar, oleh karena dagingnya itu Yesus itu ciptaannya harus diperanakan siapa? oleh daging sehingga dia harus Waduh. menjadi manusia. Waduh. Nah, Yesus dan kita itu sebenarnya sama. Waduh. Yang membedakan Itu di adalah gereja, Bung. Yesus Bung. tidak berdosa. Bung, itu Dengar. itu di Yang gereja. Itu membedakan adalah Yesus tidak berdosa. Itu yang pertama. di gereja. Oleh karena Kamu itu lagi berhadapan Yesus dengan disebut saya. Tuhan. Kamu lagi berhadapan dengan saya. Tolong kontrol otaknya. Saya tanya kepada saudara, yang menciptakan tubuh daging Yesus itu siapa? Kan ke perpustakaan juga kan? Iya, sederhana pertanyaannya loh, bro. Ngerocos, jangan ngerocos di sini, Bang.
Saya lebih paham Bible. Saya lebih paham Bible daripada bapak-bapak gereja sedunia. Paham kau? Jadi nggak usah nyerocos kayak gitu. Kutanya samamu, yang menciptakan tubuh Yesus, dagingnya Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus lagi. Yang mana yang benar? Tadi katanya Yesus- Firman. Sekarang Roh Yesus Kudus lagi yang dikandung Roh menciptakan. Berubah Yesus lagi dikandung ternyata. Roh Kudus. Pencipta itu Yesus- Roh Kudus. Ini apa lagi nih? Satu-satu dulu ya. Oh juga pencipta juga, Roh Kudus lagi menciptakan. Ini gimana ini orang Kristen ini? Kalian Ini diajarin tugasnya- apa sih di sekolah minggu? Ini tugasnya Salomo yang menjawab. Salomo, yang menciptakan tubuhnya Yesus siapa Salomo? Jangan diam aja. Kita harus tahu bahwa Yesus itu Ya, diperanakan. kita harus tahu Yesus apa. diperanakan, bukan diciptakan ya. Penciptaan itu hanya Loh, dilakukan loh. pada Segala kejadian satu. dengarkan Anda sendiri. Enggak, Bapak nggak Anda mengerti sendiri yang penciptaan mengatakan yang dilahirkan, tadi. Anda sendiri yang mengatakan Bapak. segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yesus, Pertanyaan dengar, saya, Yesus dilahirkan oleh Roh Aduh. Kudus. Dengar itu. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Ade, Penciptaan hanya Muhammad dilakukan di Rasulullah. awal bumi. Roh Kudus Dibentuk. melahirkan rupanya. Roh Kudus bisa melahirkan. Roh Kudus punya rahim gitu. Yesus, dengar. Gepeng, Yesus gepeng. dilahirkan dari Roh Kudus. Udahlah, kalau Dengar. kamu cuma Yesus modal dilahirkan ngocos oleh Roh begitu nggak Kudus. usah. Oh, iya. Jadi Yohanes Roh 1 Kudus nomor oleh Roh 3. Kudus. Ini berdasarkan Alkitab. Oh, Jadi iya. kalau Bapak Yohanes bertanya, 1 siapa yang nomor menciptakan 3. Yesus, itu nggak ada Bapak. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? La haula wala quwata illa billah. Sudah saya Susah bilang, kalau akal Yesus sudah mati dikandung oleh gini. Roh Kudus, Bapak. Yesus dikandung Dikandung, oleh Roh Kudus, dikandung yang saya diperanakan. tanya. Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan diperanakan oleh Muhammad Bunda Maria, Rasulullah. Bapak bisa membedakan antara Yang mencipta mengandung dan di situ, dilahirkan tidak, Bapak? yang mengandung Bapak Maria tidak bisa atau Roh membedakan antara Kudus. Gaplek. diciptakan dengan dilahirkan, Bapak. Udah, Tidak turun, boleh. turun, turun, turun. Tidak bisa membedakan Turun, antara turun, dilahirkan dan turun. diciptakan, Bapak. Saudara, Salomo ini gimana sih? Cuma kau sangat bodoh. Turun, hus, turun. Dasar bahlul. Makanya kurangi makan anus babi supaya tahu berfungsi. Kau orang lagi pesta babi cari paha, kau cari anusnya babimu. Lagi-lagi Yesus dikandung Roh Kudus. Kapan-kapannya Roh Kudus bisa mengandung? Yang mengandung itu Maria. Kuclok. Udah aku bayang dari tadi. Udah disopan-sopanin dari tadi, otak nggak berfungsi juga. Semakin Tuhanmu ingin ulang tahun, sudah lewat hari ulang tahunnya, semakin kau gila. Ditanya dalam kitabmu kau sendiri yang bernarasi, Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan. Dalam bahasa Yunani-nya dijadikan di situ dikatakan dengan bahasa dia. Apa arti dia itu? Oleh karena, melalui, dengan perantaraan, disebabkan segala sesuatu dicipta, diadakan, dijadikan oleh Dia yang menjadikan dagingnya Yesus ini. Siapa? Mana ada aja jawabannya. Makanya beragama itu kudu wajib berakal. Jangan cuma imani aja. Celaka kalian itu. Silakan Pak Ian dijawab, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Allah. Oke. Sudah dijawab Pak Juma. Itu baru pintar. Jadi yang menjadikan tubuh Yesus itu adalah Allah. Oke? Makanya di dalam Al-Quran itu jelas diterangkan, semisal penciptaan Isa sama seperti Adam. Mereka berdua dicipta dari saripati tanah. Itu betul. Pintar. Nah ini tanda-tanda hidayah ini. Artinya Anda mau tidak mau, suka ataupun tidak, anak Maria itu adalah ciptaan. Maka celakalah orang yang menyembah ciptaan. Tadi yang menjawab Yesus itu ciptaan Allah. Apakah Anda menyembah Yesus yang ciptaan Allah itu?
Yang tadi saya bilang itu tubuhnya diciptakan oleh Allah, rohnya yang saya sembah, roh Allah. Nah, memang tubuhnya diciptakan oleh Allah, udah selesai. Nah, sekarang kenapa Anda sembah Yesus itu? Karena dia adalah jalan dan juru selamat. Karena kita orang berdosa gitu. Kalau dia jalan, berarti dia bukan tujuan. Kenapa Anda anggap dia tujuan? Dia adalah jalan, tujuannya ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga, Jalan. Nah, tujuannya ke surga. Tidak ada yang sampai kepada Theos kalau tidak melalui Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus? Yesus hanya jalan. Yesus sudah berkorban, kasihan dia disalibkan. Maka dari itu kita harus mengagungkan, memuliakan apa yang diusahakan gitu. Kalau Anda kasihan kepada Yesus, kenapa Anda rela kemudian dia dibunuh? Kalau gitu, Kalau pada saat itu kenapa Anda tidak ikut kepada konsep? Kenapa tidak ikut kepada konsep bahwa Yesus itu diselamatkan? Kenapa Anda mengaminkan konsep di mana Yesus mati terkutuk? Kenapa? Kalau Anda kasihan kepada Yesus, karena dia mau mati menggantikan kan ada dua konsep. soalnya. Menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Dia Menggantikan siapa? mati menggantikan kita. Kita tuh seharusnya mati, Bang. Oke, kamu aja, saudara aja, bukan saya. Ngapain saya jadikan anaknya orang korban untuk dosa-dosa saya? Saya yang harus mempertanggungjawabkan dosa saya di hadapan Tuhan, bukan orang lain. Tidak aja. Sekarang gini. Ketika Anda memperkosa misalnya, Anda ini ditanggung oleh Yesus, betul? Beda lagi ceritanya itu. Loh, tadi katanya harusnya kita yang disalibkan katanya. Kok beda lagi ceritanya? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa, betul atau tidak? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa, betul? Iya, tapi sudah digantikan kan? Benar nggak? Iya, tapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus. Nah, sekarang adanya, jika demikian adanya, berarti Yesuslah yang harus masuk ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Karena dosa-dosa Anda ditanggung oleh Dia. Bukan ditanggung. Dosa pemerkosaan yang Anda lakukan dan miliaran orang Kristen. Lalu apa kalau bukan ditanggung? Dibayar. Abang tahu pas zaman perjanjian lama, buat salah harus ada kurban, yaitu domba atau lembu. Nah, sama seperti Yesus dia lakukan kan, kita ini manusia yang berdosa. Baik. Mana konsepnya yang bisa saya pelajari di dalam kitabnya para nabi membunuh manusia? Mana dalilnya? Ada? Apanya membunuh manusia? Bukan membunuh manusia, tetapi ketika orang berbuat dosa, berbuat salah, pasti yang dia lakukan harus menebus, dia berkurban. Nah, dengan cara berkurban maka artinya kesalahan. Tadi Anda mengatakan di zaman perjanjian lama orang nebus dosa dengan korban hewan. Iya, Sekarang Kristen ini bukan Bani Israel menghapuskan dosa dengan menjadikan korban itu adalah manusia, betul? Kristen sekarang ini adalah Israel cangkokan, Betul Bang. nggak? Apanya? Waduh, penonton harus tertawa ini. Sejak kapan Israel itu seperti buah-buahan, seperti pohon yang harus dicangkok, bisa dicangkok? Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Kalau serigala nyamar domba itu apa? Munafik, Bang. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itu maksudnya apa itu, Bang?
Israel Kan hanya ada satu Israel. Hanya ada satu Israel di luar Israel, yaitu Kristen, dengan mengatakan Kristen itu adalah Israel cangkokan. Nah, sekarang saya ingin tahu, ya, serigala yang nyamar Israel itu yang mana? Maksudnya gimana, Bang? Yang disebut domba itu kan Bani Israel. Yang disebut domba Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya Pengajar sesat. noni menjadi Yahudi. Itu siapa? Pengajar Nah, sesat. pengajar sesat itu siapa? Pengajar sesat itu tidak- kan yang mengajarkan yang- menyembah kepada manusia. Yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan itulah pengajar sesatnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Andalah itu. Dalam rupa manusia dia datang kan, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Siapa itu, Bang? Yang mengatakan Yesus itu akulah dia. Siapa? Islam atau Kristen? Mesias itu Mesias palsu. Nah, andalah itu. Bukan, saya manusia. Mesias, saya tidak menyebutkan diri saya Tuhan. Nah, Yesus, dengarkan, Mesias itu adalah orang yang diurapin, orang yang dianggap nabi, orang yang dianggap rasul. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku, menggunakan namaku dan mengatakan akulah dia. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Itu artinya, contoh gini, Bang. Saya datang, saya bilang saya Yesus, kalian harus sembah saya. Contohnya kayak gitu, Bang. Jadi abang salah Bukan begitu, pengertian. bukan begitu, Iya. bukan begitu. Iya. Maksudnya membawa namaku, aku ini adalah murid Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus, aku ini tercatat. adalah Nggak ada tercatat yang abang bukan bilang. data mengaku, akulah Yesus, bukan kayak begitu. Yang dimaksud Yang membawa abang nama memang Yesus salah. itu adalah orang-orang datang kemudian ke rumah-rumah membawa nama Yesus. Aku ini anaknya Yesus, aku ini dombanya Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus. Kemana-mana ngaku Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Kami ini muridnya, kami ini pengikutnya, kami ini dombanya. Itu yang dimaksud. Dan kemudian orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus itu mengaku Yesus itu akulah dia. Itu agama Islam atau agama Kristen yang melakukan itu? Abang salah, saya bukan salah. mengakui bahwa Saya salah. yang dimaksud, makanya abang banyak belajar Alkitab. Jadi yang dimaksud itu adalah Mesias palsu yang tadi saya sudah bilang. Kalau saya mengakui diri saya Yesus Mesias dan kalian harus ikut saya. dalilnya Anda maka baca ikut dulu, saya. dalilnya Anda baca. Dalilnya Bang. Anda baca Lukas 21 nomor 8. Anda baca dalilnya. Waspadalah Oke, saya kepada penyesat. Nah, silakan. Ayo kita baca. Nanti Lukas kutanya berapa? Anda jawab dengan jujur. Baru Lukas berapa? bertanya. Anda tidak Ini Bang, belajar. itu yang dimaksud Ngotot oleh tapi baru firman itu, bertanya. yang dimaksud oleh firman itu orang yang membawa nama Yesus padahalnya tidak percaya, cuman bawanya nama Yesus. Seperti abang ini, agamanya Islam memberitakan Injil. Ya sama aja. Sekarang apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Apa? Apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, kesaksianku
ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku utusan Bapa. Aku percaya. Kenapa? Apa yang tidak aku Kenapa percayai Yesus dari dikatakan ucapan Yesus? begitu? Karena Semua saya percaya. kemanusiaannya 100% dan keilahiannya 100%. Nah, ini ilmu dari mana lagi ini? Dari ilmu Anda ini dari mana? Yesus 100% manusia. Apakah bisa sebuah cincin 100% batu kemudian Begini Bang, yang 100% batu diselamatkan itu juga manusia adalah 100% karet? Bisa nggak? itu berinkarnasi menjadi manusia karena yang diselamatkan manusia. Keilahiannya. Bukan dia menjadi Keilahian. batu untuk menyelamatkan Siapa yang mengajarin manusia. Anda? Siapa yang mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda dengan mengatakan Yesus punya sisi keilahian? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Alkitab. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku, menjual namaku, dan mengatakan akulah dia. Sekarang Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian. Tolong dalilnya di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian. Tunjukkan di mana itu? Yang dimaksud seperti orang-orang yang tidak percaya membawa nama Yesus padahalnya tadi tidak percaya. Seperti kamu ini agamanya Islam membawa firman Tuhan. Gitu. Jangan saya yang tidak percaya kepada kitab saudara sebagai kitab suci. Anda aja yang percaya. Di situ dikatakan sangat jelas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan mereka mengatakan akulah dia. Sekarang Anda di sini memakai nama siapa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah punya sisi ilahi? Anda ngajarin siapa tuh? Dan Anda membawa-bawa nama siapa? Sekarang ketika Anda muncul di sini mewakili agama saudara, nama siapa yang Anda bawa? Nama siapa yang Anda pakai? Nama siapa? Nama siapa yang Anda jajakan di sini? Yang tadi Anda katakan dia memiliki 100% ilahi, itu namanya siapa? Yang Anda jual? Itu Yesus yang Allah ilahinya itu yang berinkarnasi. Yesus yang Anda Manusia. bawa. Berarti Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan, penyesat itu mengatakan akulah dia. Dengan kata lain, penyesat itu mengatakan akulah Tuhan, akulah ilahi. Sekarang apakah Anda mempercayai dan ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu ilahi? Jawab. Apakah Anda ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Anda ingin mengajarkan aku seperti itu? Jawab. Iya, karena kamu bagus. Hal kamu tidak percaya. Berarti sudah terjawab, penyesatnya adalah Anda. Abangnya tidak percaya Yesus. Yang diberitakan adalah Injil, Anda bukan sudah Al-Quran. terciduk. Anda sudah terciduk. Andalah penyesatnya. Udah terciduk. Anda mengatakan, iya, aku mengajarkan kepada Anda, Yesus itu akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Anda muncul di Komal ini menggunakan nama Yesus, membawa nama Yesus. Kamu adalah pengikut Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah ilahi. Yesus itu adalah dia. Berarti Anda lah penyesat itu. Orang yang tidak percaya Yesus padahal membawa nama Yesus. Pura-pura percaya supaya membawa ke aliran yang tidak percaya Yesus. Gitu, itu yang dimaksud oleh firman. Oke, baik. Saya percaya Yesus. Baik. Saya percaya Yesus adalah utusan pencipta langit dan bumi. Apakah Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi? Percaya atau tidak? Aku percaya. Ayo. Percaya. Kalau Anda percaya, sabar. Kalau Anda percaya, dengar, sabar. Kalau Anda percaya, Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, padahal pekerjaan yang ia lakukan adalah perintah manusia. Sekarang atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab saya.
Tadi Anda mengatakan dengan mulut saudara, Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi. Tapi pada prakteknya Anda ke gereja hari Minggu justru menyembah utusan pencipta. Sekarang saya tanya sama Anda, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Ingat Matius 9? Percuma benarlah apa yang dikatakan kitab Yesaya. Ya, orang-orang ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hati kerjakan adalah perintah manusia. Sekarang Anda memuji Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, tapi pada praktik keagamaan justru Anda menyembah ciptaan atau utusan dari sang pencipta. Pertanyaan saya, siapa yang Anda menyembah utusan pencipta? Jawab, gini, silakan. Pak. Maksudnya gini, itu ilahiannya yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Itu aja. Ilahi. Di mana itu? Di mana pernah tertulis di kitab para nabi pencipta langit dan bumi berinkarnasi? Itu di mana? Tolong bantu saya untuk memahami. Karena ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan berinkarnasi. Ini muncul di Kristen. Yang Tolong ajar yang memahami itu orang bahwa Kristen karena kamu pencipta langit bukan dan bumi Kristen. berinkarnasi. Silakan. Karena Justru kamu itu karena Anda Islam, Kristen, makanya saya tanya. memahami. Iya, betul saya Islam dan menertawakan ajaran inkarnasi itu. Tolong tunjukkan ajaran Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini berinkarnasi menjadi menjadi manusia. Silakan. Percuma bang saya jelaskan karena kamu tidak percaya. Boleh kamu mendengar tapi Bukan percuma, memang tidak ada. Percuma saya kasih Bukan tahu. percuma, memang tidak ada. Kamu hanya Memang untuk tidak menghakimi. ada. Jangan pakai jurus Kamu bertanya hanya untuk menghakimi. Paulus, saya tahu Anda akan mengatakan percuma saya ajarkan. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kana kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan Anda? Iblis. Mau data? Itu bukan iblis, Pak. Bukan iblis. Itu kitab Iblis suci. yang Itu mengajarkan firman Tuhan. Anda. Itu firman. Iblis yang mengajarkan Anda jurus inkarnasi itu adalah iblis. Sekarang saya ada pertanyaan. Ya. Boleh? Firman yang Anda maksud itu adalah perkataan-perkataan setan yang ada di dalam kitab saudara. Tidak, jangan dulu. Percuma Iblis saya paling kasih banyak tahu, mengajarkan. kamu tidak Sabar, memahami. iblis Tidak dapat paling memahami. banyak mengajarkan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Betul? 17 kali di dalam kitab Yohanes Tidak usah disebutkan Yesus itu ditios-tioskan agama Kristen. Maksudnya? Kamu nggak usah ditios-tioskan agama Kristen. Gini dah. Memang Tuhanmu itu Theos. Pertanyaannya itu, Bang, percuma dijelaskan karena kamu itu bukan aliran dari Kristen, hanya untuk menghakimi pertanyaanmu. Gitu. Gimana ceritanya nih? Kira-kira gini. Anda punya buku, bisa ku baca. Dikasih jelas, Bisa juga Anda dikasih baca. jelas pertanyaan. Anda tapi punya hanya buku untuk nih namanya Bible. Anda penjelasan. punya buku namanya Bible. Gitu. Buku yang dikliping menjadi sebuah kitab. Anda punya bahasa Indonesia. Datang Bang Suma, punya akal, bisa membaca buku Anda. Anda juga punya akal, tapi akal Anda pensiun. Anda lebih dahulukan iman. Saya tidak. Saya tidak mendahulukan iman, saya mendahulukan akal. Begitu saya baca kitab saudara, ternyata iman saudara bertentangan 500 juta % dengan isi kitab saudara. Ini penyakit. Akal Anda pensiun, iman Anda bertumbuh, tapi iman Anda iman buta. Saya mau bertanya, Bang.
iman. Saya bertanya kepada saudara, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Tapi saya Nabi mana yang mengajarkan itu? Enggak, saya mau bertanya sekarang. Boleh enggak? Boleh kamu mengatakan kami iman buta, tapi saya mau bertanya, izin dulu. Ini kelarin dulu ini. Siapa yang ngajarin Anda? Ajaran para nabi mana? Inkarnasi itu. Siapa yang ngajarin? Jawab. Jangan dulu dibahas itu. Percuma dijelaskan. Kamu tidak pernah dapat dimengerti itu kata firman Tuhan. Karena Bagaimana kamu mau mengerti kalau kau nggak jawab? percaya. Jawab dulu, siapa tahu kita ngerti. Jawab dulu coba, siapa tahu kita ngerti. Enggak kok. Saya menonton semua videonya Zuma ini, saya sudah lama nontonnya. Hanya untuk menghakimi dan mencelahkan. Gitu. Jawab dulu Bukan, lah. bukan kamu mau masuk Kristen apa? Bro, Cuman saya dijawab ada dulu. pertanyaan Dijawab dulu lah. tentang Kita ini pandai Islam. bahasa Indonesia loh, bro. Jawab dulu lah. Tunggu sampai nunggu Bang Juma naik. Karena Saya ada pertanyaan signal. tentang Islam. Jawab dulu lah. Saya mau Jawab dulu bertanya lah. gitu. Nabi Muhammad itu bisa 7 Tolong istri. dijawab dulu itu Sedangkan inkarnasinya itu loh. punya Siapa yang istri. ngajarin kamu kok pindah-pindah topik sih? Dijawab dulu lah, bro. Nabi Muhammad kok bisa 7 istri? Ada istrinya Itu gampang budak, ada dijelaskan istrinya ya. janda, Kenapa lari ada ke situ istrinya sih? yang umur 9 tahun. Kalau nggak Kok ada bisa poligami, kamu nggak punya Tuhan loh. Nanti kamu kena balik. Nah, siapa tahu saya masuk Islam kok. Nggak usah masuk Islam, orang nggak dibutuhin kayak kau gitu loh. Sekarang Nah, itu makanya- Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Islam hanya untuk orang yang berakal sehat. Orang yang cacat logika, yang bocor kepalanya nggak bisa masuk Islam. Islam. Agama itu pakai akal. Nggak usah pakai akal, ikuti kitabmu yang ada. Nggak usah pakai akal. Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kitabmu yang ditulis Perangkat oleh Nabi akal itu itu, yang perangkat kamu akal itu adalah senjata pakai yang dunia. Tuhan berikan untuk melumpuhkan Ini dan akal ini menundukkan banyak. alam semesta. Itulah akal. Anda mengatakan jangan gunakan akal. Ada Itu di agama akal Anda. jujur, Di agama Anda memang dilarang Ngapain berakal. kamu pakai akal? Karena kalau Anda berakal, Agamamu Anda itu tidak akan mungkin hanya menjadi untuk Kristen. menceritakan kitab suci, karena Al-Quranmu itu banyak akal. Gitu loh. Memang Al-Quran Saya mau saya bertanya sesuai sekarang. dengan akal. Kalau kitab saudara Iya, sesuai saya mau dengan apa? bertanya, Kitab Bang. saudara sesuai Saya dengan bertanya, Bang. tumit, Kenapa Nabi Muhammad sesuai dengan istri dengkul. 7? jangan pindah topik. Terzina nggak itu? Dia 7 manusia. istri. Dia manusia, punya istri wajar. Oke? Kenapa kamu sembah Yang bahaya, sembah batu? yang bahaya, syukran. Tina. Yang bahaya itu, yang tidak rasional itu, kalau ada Tuhan untuk nusul ke bumi memecahkan perawan. Daripada gini, kami orang Kristen, manusia, Yesus berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia daripada Ya, kamu. itu batu yang ilmunya dari menyelamatkan mana? Muhammad. Dari mana ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Nabi mana? Nabi mana yang Daripada itu mengajarkan? sebenarnya masuk akal. Sebenarnya masuk akal daripada batu hajar aswad Maka masuk menyelamatkan. akal. Pertanyaan saya Batu dari hajar tadi Anda tidak jawab. Nabi mana yang mengajarkan pencipta Kamu langit pergi dan cium. bumi inkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Kasar Kamu kali pada Bang jawab. Jawab batu ya. hajar aswad di sana jadi suci. Itu Dari Allah mana? kamu. Coba ilmunya. Itu dulu punya saya tuh Dari mana pertanyaanku. ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan kamu nggak bisa pencipta jawab. langit dan Udah, bumi nggak usah berinkarnasi berdebat. menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Ilmunya mana ilmunya? Dari Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi Kamu umrah mana sih. yang mengajarkan pencipta langit dan bumi Batu hajar aswad berinkarnasi sebagai Allah itu baru kamu jengkol suci. Yesus? Ini dosamu. Mana? Coba. Dalilnya mana? Jangan emosi, jangan emosi. Dalilnya mana? Gini, kan namamu itu. Gini,
Saya lama menonton Kau aja videomu yang itu, emosi terus, cuma saya Bang. cari aku mau Bang bergabung. Juma. Kau yang Kamu emosi cuci terus jawab orang. di Mekah sana, biar kamu suci Gantian dulu umroh. kak, gantian dulu satu-satu ya kakak ya. Itu Allahmu, itu batu apa tuh? Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa isqala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada oteng-oteng untuk menyembah menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Menuhankan batu Maha hajar suci aswad. engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan oteng-oteng untuk menuhankan diriku. batu Nah hajar sekarang aswad. kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara. Yesus punya mengaku 7 memerintahkan ikuti kepada sunnah Nabi oteng Muhammad. untuk menyembah dirinya. 7 Ada istri kagak? harus cerai Ada kagak? Ada dan harus kawin kagak? cerai, punya 7 istri, ikuti Ada kagak? Ada Nabi itu. kagak? Sunnahnya Nabi Ada harus ikuti kagak? 7 istri ya. Ada kagak? Kamu hanya untuk menghakimi Ada agama kagak? Kristen. Mulai di itu Diskusi ini satu nih, Injil. kayak udah mulai lelah berpikir nih. Kamunya Islam, baca firman Apa Tuhan. perlu diganti pemain? Kayaknya udah hilang berpikir nih satu nih, gitu ya. Mulai oleng ganti aja. mulai ganti, oleng ganti, dia. Mulai oleng. Nanti. Jadi tanda-tanda ya orang yang oleng itu sudah mulai mengeluarkan jurus-jurus menista. Ya, bikin harga bodrek naik Iya. aja dia. Ganti aja, ganti. Menghujat. Sekarang kita sambut, sambut. Ibu ini siapa? Is God with true. Apa sih itu? Silakan Bu. Selamat malam. Iya. Makasih Bang ya udah dikasih waktunya. Iya. Saya nggak ada mau nanya apa-apa, hanya cuma mau kasih ini aja Bang. Kenapa sih harus kasar-kasar gitu ya ngomongmu itu Bang? Aduh, sering suka kasar-kasar gitu. Nggak pernah kau kasih orang ngasih waktu ngomong, selalu bahasamu aja yang didengar. Ya, mengklarifikasi agamanya nggak kau kasih komen, maunya kau aja terus yang menceritakan gitu kan nggak baik gitu. Izin Bu, sebentar Bu. Ibu Muslim apa Kristen ya Bu ya? Oh, saya Kristen Bang. Saya Kristen. Tadi Iya. kan topiknya itu Bu, dia mengklaim ya sang pencipta itu inkarnasi menjadi manusia. Bang Yuma bertanya, silakan ada nggak ajaran para nabi begitu? Cuma Gitu loh. Bang gini, aku sering ya dengar-dengar live-mu Bang. Kita di sini bukan mau, saya nggak mau berdebat agama. Saya hanya mengklarifikasi gini aja, bahasamu sering kali kasar ku dengar lu Bang. Ya aku orang Medan asli Bang. Aku orang Helvetia. Bahasamu itu nggak Oke, pernah cukup. enak ku dengar. Maunya gini loh, tunggu dulu Bang. Ini aja udah belum kau kasih aku ngomong. Wis, jangan marah-marah, Aku udah silakan. terus tahu duluan. Nggak Ajarkan marah. itu, Emang ajarkan begini. itu kepada anak-anak saudara. Jangan Makanya ajarkan diam saya. dulu Bang. Kan Anda belum tidak lagi punya aku hak selesai ngajarin ngomong. saya. Emang situ nenek saya gitu. Kakak, tolong Nenek ajarkan saya kepada ente keluarga itu. Anda ya. Ini urusan kami. Selamat Oh. bye, bye, Ajarkan bye. anak Anda ya. Bye. Ajarkan Bye. anak Anda. Jangan Ajarkan diturunin, biar suami dulu. Anda Gak apa-apa. untuk tidak menyimpan kondom di dompetnya. Dosa. Tantrum dia, tantrum. Nggak mau debat juga dia. Ngapain coba nasihatin kita di sini? Agama Anda Mending itu yang nasihatin kasar. kakaknya. Tuhannya mati terkutuk. Itu yang kasar itu. Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Habis itu diminta diajarin ke kita. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Allah dirubah menjadi Allah. Allah punya anak. Oteng ini adalah anak-anak Allah. Itu Bikin harga itu bodrek yang naik harus aja lembut. dia. Anak-anak Aduh, ini muslim ini. Selamat malam Bang Juma, apa kabar? Sebentar Bang. Sepertinya Iya, Ibu semangat, tadi ini Bang Juma dia nggak pernah bagaimana komal-komal Kristen. Kedua, kita ini paling halus loh berbicara. Kalau di Bible itu ada kata anjir,
kita haluskan menjadi guguk. Gitu ya. Halus loh kita itu. Iya. Nggak pernah dibilangin anjir, tapi guguk. Diperhalus loh. Ada kata tete, kita ganti nenen. Iya, kita perhalus loh. Iya. Nenennya di nyama-nyama. Kita nggak perhalus loh. Seperti anunya kuda. Kita jarang nyebut loh. Apa kurang baik kita ini? Gitu loh. Ini cotennya ada berapa ya? 1, 2, 3. Pengikut Paulus ini Muslim atau Kristen ya? Ya kalau pengikut Paulus sih Kristen lah, Mbak. Oh, enggak. Ya, Bang, Kristen lah pasti. selamat malam. Bang, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kembali ke TY. TY apa yang mau disampaikan Bang? TY diperhalus ya? Iya, diperhalus. Iya, silakan. Saya mau bertanya, kan Islam pakai akal. Masuk akal nggak Hajar Aswad dicium menghapus dosa? Bisa-bisanya. Oke. Jadi kalau Anda bertanya, masuk akal tidak? Kemudian, nah itu upah. Itu hadiah. Bagi mereka yang mencium Hajar Aswad, upahnya dosanya dihapuskan. Masuk akal. Kan Tuhan yang memberikan penggarisan. Bukan batunya yang menghapuskan, tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa manusia. Oleh karena upaya manusia mentaati perintah Tuhan. Oh, jadi perintah Tuhan yang menyuruh cium batu Hajar Aswad ya? Ya, betul. Iya. Di mana? Dalilnya? Dalilnya di mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menerangkan kaidahnya. Bagaimana kemudian orang kaidahnya, yang melakukan Muhammad. Ini bukan kaidahnya. Orang jawab. Oh iya, silakan. Kamu Silakan. dengarkan dulu orang menjawab kau. Ya silakan kalau gimana? Didengarkan. Terusin Pak Juma. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sinyalemen jelas pengajaran. Lalu kemudian muncul kaidah, disunahkan bagi umat Islam menyentuh kemudian Hajar Aswad, menciumnya atau menyentuhnya. Rasulullah memberikan contoh menyentuh dengan tongkat. Rasulullah memberikan contoh menciumi, menyentuh dengan tangan. Kami melakukan itu karena Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ikutlah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kami melakukan itu. Apa masalahnya kemudian? Pertanyaan saudara, masuk akalkah kemudian batu menghapus dosa? Ya tidak masuk akal. Tetapi yang menghapus dosa itu adalah Allah. Oleh karena mentaati perintah sunnah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litub Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberikan sebuah perintah, lalu kemudian perintah itu dijabarkan oleh Rasulullah, kaidah-kaidah yang ada kemudian disebut sunnah. Beliau mensunnahkan, bukan mewajibkan. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih jauh, masuk akal atau tidak masuk akal, sekarang yang tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang irasional. Contoh, pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia, itu yang irasional, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi buktaan, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi manusia, setelah menjadi manusia menjadi mayat, itu tidak masuk akal. Dosa-dosa Anda ditanggung dengan membunuh manusia lain, itu tidak masuk akal. Oke? Paham di situ? Jangan melebar dulu. Ini kita bahas batu dulu. Iya toh, fokus sama batu hitam. Oke, silakan. Batu hitam, apakah itu perintah Allah silakan kepada Muhammad
Apakah itu perintah Allah Subhanahu wa Kan taala tadi sudah saya kepada kata, Muhammad suruh tadi cium batu? sudah saya jelaskan apa yang dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan perintah Allah kepada dia agar manusia mengikuti apa yang beliau lakukan terkait dengan syariat yang ada. Oh ya, paham ikuti. Lantas Wah, itu harus ditaati, dilakukan. Begitu tah? Iya kan? Iya, aku udah paham. Oke. Berarti menggauli Yes, bibinya sendiri betul. harus ditaati. Salamah. nah, Kamu jadi terkait ini di dengan mana? batu, boleh Anda bacakan saya? Tunggu. Yesaya 6 coba ya kita baca. Yesaya 6 nomor 6 dan nomor 7. Kita baca data yang ada di kitab orang Yahudi. Kalau di Kristen kan mencuri Yesus, ya Muhammad. Yahudi, Yesaya 6 nomor 7. Dulu ya, lagi merah signalnya. Sinyalnya kurang bagus sepertinya dari Bang Zuma. Dia lagi di gunung. Jangan mengeluarkan statement yang kayak tadi loh bro. Miss. Kalau nggak ada datanya jangan. Maka dosamu telah diubara tuh daripada bibir yang menyentuh daripada bibir orang tersebut menyebabkan kemudian dosa orang tersebut dihapuskan. Oke? Dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku lalu berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosa. Yang mengampuni ini siapa yang mengampuni? Batunya atau Tuhannya? Dia jawab bang. Iya, itu Yesaya. Yesaya itu bibir menyentuh batu bara. Yang mengampuni Iya, dosa di Yesaya. sini Di Yesaya berapa baranya itu? atau Tuhannya? Enggak, kamu Yesaya berapa itu? Kutip. Oh, baru mau belajar. Enggak, kok kamu kutip mana Yesaya berapa? Kasih tahu Iya. barnya mak. Iya kan. Baru mau belajar Iya kan? gitu. Iya, Baru jadi mau belajar. sunnah Rasul kencing Baru onta mau belajar. ikuti. Ya dengerin dulu ya saya. Lo bahkan bertanya ya saya berapa? Iya, makanya baru mau saya belajar. berapa? Iya tunggu Iya, saya jawabannya. berapa? Tunggu jawabannya. Yang kenapa Jawab aja Juma. Jangan diulang-ulangi, baru belajar. Kitab yang Anda ambil dari agama lain. Siapa bilang tuh kita? Anda bertanya. Bagaimana bertanya. kamu Berarti Anda baru belajar. bilang kitab dari agama lain? Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Bukan kitabnya Ini Yahudi. agama lain dong. Ini kitabnya Yahudi. Ini kan bukan kitab Kristen orang ini. Kristen. Lalu Kristen kitabnya siapa Yesaya itu? Kitab perjanjian Nenekmu lama kiper. itu Nenekmu kiper. kau yang kiper. Nenekmu Kau yang kiper. kiper. Nenekmu kiper. Kau haram jada Nenekmu kiper. Juma. Haram Kitab jada Yesaya Cordoba. itu, kitab Koro-koroan dong Yesaya ini. balala. Wah, mulai Cordoba mengeluarkan kamu. kata-kata pantas. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Oteng. Mulai mengeluarkan Penipu. kata-kata tidak pantas. Kalau argumentasi Nenek menghujat. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Camkan itu baik-baik. Akan tetapi kemudian kitab Yesaya nempel di kitab saudara. Ada nggak legitimasi? Ada nggak legitimasi? Tunjukkan legitimasinya kalau ada. Bahwa kitab Yesaya itu atau kitabnya orang Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan orang Kristen. Ada nggak? Ada legitimasinya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Hah? Ada? Ya kagak Kalau ada lah. tolong tunjukkan saya. Kalau ada, mohon maaf, tolong sebentar. tunjuk waktu kita diskusi. Silakan. Mohon maaf, ini Pak Ato, Saudara Ato ini dari tadi diam aja, masih ada di komal kah? Atau sudah tidur? Pak Ato monitor 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat malam.
Petra Santoso juga tuh, Petra Santoso. Halo, Pak Petra Santoso. Aduh. Kenapa kalian pada numpang tidur di sini? Nah, Rahman. Selamat malam Pak Rahman. Oke, turun. Kita naikkan Oten yang waras saja ya. Sakit. Kita naikkan yang waras. Klaim kitabnya sendiri. Oke. Saya Ani, numpang tanya tadi bang. Sadar. apa itu? Tadi coba ulang tadi penjelasannya Batu Hajar Aswad bang. Udah dijawab berulang-ulang, nggak perlu lagi habisin waktu. Udah Enggak, saya keluar tadi baru masuk lagi. Udah. Sedangkan kitabnya orang Yahudi kamu sendiri nggak paham, cuma diambil. Siapa orang Yahudi itu bang? Kalau di kitab Bani suci itu, Israel, keturunan Yakub. di kitab suci itu nggak ada orang Yahudi yang memberitakan Injil. Nggak ada. Ya, selamat malam Bang Suma. Ya Hani sebentar ya, selamat malam. Hani diam dulu Hani, diam dulu. Ya Pak. Kali hari ini. Kalau Hani turunin aja dulu kalau diam. Ya Nicholas Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen Bang. Iya. Kira-kira mau topik apa? Mau diterusin topik tadi Bang? Begini Bang, saya Ya, sudah lama nonton live-nya nih Bang Suma tadi ya Bang Suma. Ya. Tadi yang dibahas tuh mengenai Batu Hajar Aswad ya Bang. Terus? Iya, dan batu bara. Izin tanya Bang Suma, itu atas perintah Allah atau apa itu Bang? Itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad. Untuk mencium batu. Itu yang diambil sama Muhammad. Ini nih si ini Hani ini yang ngomong satu aja ngomong Hani. Duh. Sungguh aku telah menciummu dan aku tahu pasti bahwa engkau hanyalah sekedar batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi Rasulullah contoh. Oke, hanya memberikan contoh kemudian dan para sahabatnya juga mengikuti itu. Oh ya, tapi itu perintah Allah ya Bang Suma ya. Tapi itu perintah Allah ya Bang Suma. Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oh ya, tapi begini Bang Suma. Kalau saya lihat di kitab Taurat, saya bacakan di kitab Ulangan ya Bang Suma, minta maaf ini ya. Saya bacakan ini. Ya, silakan. Bas, gimana kita mau denger kalau buka Google? Ini berisik nih ya. Bagaimana mau didengerin ya? Di Yesaya berapa tuh itu menyentuh batu bara itu Banyu? 67 ya? Yesaya 6 nomor 667. Oh iya, dengan itu ia menyentuh mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Ya, itu. Bang Aiden, Anda sepertinya noise sekali. Tolong cari tempat yang tenang dulu ya kalau mau diskusi. Kalau nggak mau, ya sudah. Anda turun saja. Terlalu berisik. Ini Nicholas ini membaca, tapi nggak bisa kita dengar. Gimana dong? Mungkin dia mencatat dulu. Tunggu aja dulu. Ngopi dulu Bang Adi, ngopi dulu. Ya tapi spasinya begini nggak ada suara kok. Pak Nicholas, Pak Nicholas, oh Pak Nicholas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang. Pak Nicholas, oh Pak Nicholas.
Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Pak Nikolas, oh Pak Nikolas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Pas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya.